Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Muslimin yang saya banggakan, kali ini kita melanjutkan bab yang kedua mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Untuk pertemuan ke-8 ini dengan tema pengertian dan bentuk globalisasi. Globalisasi. Konsep globalisasi dapat dengan mudah dipahami melalui penggalan kata global dan sasi. Kata global, universal, merujuk pada lintas batas, dan kata sasi merujuk pada perubahan atau proses menjadi. Untuk mempermudah mengingat, globalisasi dapat diartikan secara singkat sebagai proses perubahan sosial pada skala lintas batas. Globalisasi mengacu pada suatu kondisi perubahan sosial di mana negara, wilayah, dan masyarakat saling terkoneksi satu sama lain, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya. Jadi, pengertian dari globalisasi ini ketika masyarakat, negara, dengan negara lain yang ada di dunia saling keterkaitan atau saling terkoneksi. Bisa juga globalisasi diartikan dengan integrasi dunia. Di negara-negara di dunia ini saling terkoneksi atau saling keterkaitan dalam memenuhi kebutuhannya baik dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya. Bentuk globalisasi. Bentuk globalisasi dibagi menjadi 5, yaitu ada globalisasi budaya, globalisasi bidang komunikasi, globalisasi bidang ekonomi, globalisasi bidang iptek, globalisasi bidang transportasi. Nah, ini saya akan berikan contoh beberapa bentuk dari globalisasi. Yang pertama yaitu globalisasi dalam bidang budaya. Saat ini kita bisa melihat berbagai macam budaya, baik negara di ASEAN atau negara lainnya. Ini saling terjadi pertukaran budaya. Yang pertama ada makanan. Seperti di Indonesia banyak sekali makanan asing yang ada di Indonesia. Ada pizza, kemudian sushi dari Jepang, dan seterusnya. Begitupun juga Indonesia, banyak makanan Indonesia yang diminati oleh masyarakat luar negeri. Kemudian ada bentuk fashion atau model pakaian. Sekarang ini seperti model fashion Islami. Dalam fashion Islami, Indonesia bisa meniru negara-negara Arab seperti ini diambil dari negara-negara Arab sana. Kemudian ada fashion kebaya yang tentu sudah berbeda kebaya model dulu dengan sekarang. Kalau model dulu mungkin warnanya monoton, putih atau hitam, tapi untuk sekarang model kebayanya sudah berwarna-warni, jadi meriah. Kemudian ada budaya pernikahan. Untuk model resepsi pernikahan sekarang, Indonesia banyak meniru budaya dari Barat, yaitu dengan etika makan sambil berdiri. Tentu etika ini sebetulnya kurang etis untuk negara Indonesia, karena Indonesia masih memegang teguh ajaran yaitu makan dan minum dengan duduk. Selanjutnya ada globalisasi budaya dalam model rumah. Model rumah sekarang beda jauh dengan model dahulu. Di sekarang modelnya model minimalis atau modern, mengikuti model rumah di negara-negara lainnya. Bentuk globalisasi yang kedua yaitu globalisasi bidang komunikasi, yaitu mengenai perkembangan alat komunikasi, yang mana saat ini alat komunikasi sudah berbasis internet, jadi dimanapun, kapanpun bisa mengakses internet. Pembelajaran sekarang juga sudah mulai menggunakan teknologi komunikasi atau melalui internet. Jadi bisa melakukan pembelajaran secara online atau daring. Untuk globalisasi yang ketiga yaitu globalisasi bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini ada gambar mengenai inovasi dari komputer. Jadi dari tahun ke tahun selalu mengalami inovasi dan semakin canggih. Kemudian
dalam iptek lainnya yaitu sudah masuk kepada robotik. Di Indonesia sebagai negara berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi negara-negara lain dalam pengembangan robotik. Bentuk globalisasi selanjutnya yaitu globalisasi bidang transportasi, karena manusia selalu menginginkan efisiensi dan kenyamanan, maka diperlukan perubahan-perubahan dalam transportasi. Nah, bisa dilihat dalam foto, yaitu inovasi dalam bidang transportasi, mulai bentuk mobil, pesawat, kemudian juga ada transportasi umum, yaitu kereta cepat Jepang yang saat ini menjadi tercepat, atau kereta peluru yang mencapai kecepatan 320 km per jam. Nah, ini di negara-negara lain terus mengikuti perkembangan dari teknologi transportasi ini. Sebelum saya akhiri, saya mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu mengerjakan soal latihan yang linknya ada di deskripsi video ini. Soal latihan ini nilainya sebagai nilai tugas harian anak-anak dan juga sebagai latihan untuk menghadapi ulangan akhir semester di bulan depan. Sekian materi untuk pertemuan ke-8 ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan ke-9 mengenai dampak dari globalisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.